Assalamualaikum. Hai, halo siswa-siswi kelas 4 SD. Selamat datang di YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Mari kita belajar materi tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 4. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan pembulatan pecahan biasa dan pembulatan persen dengan benar. 3. Siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Pembelajaran 4. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo membaca. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberi pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberi pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Diskusikan dengan kelompokmu halaman 25. 1. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jawaban: Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. 2. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jawaban: adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jawaban: Lani. 4. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jawaban: ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan adalah kita sendiri, karena tanaman yang tidak disiram akan mati sehingga halaman rumah menjadi kurang sehat. 5. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawaban: belum, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. 6. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawaban: sudah. 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Jawaban: karena tumbuhan pada siang hari mengeluarkan oksigen. 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Jawaban: melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Masih di halaman 25, merawat tanaman dengan baik. Tanaman perlu kita rawat agar terus tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang akan terjadi dengan semua tanaman.
Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Perhatikan gambar berikut. Gambar A, B, dan C. Pertanyaan pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, membakar hutan. Gambar C, merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, baik karena kita wajib merawatnya. Gambar B, tidak, karena kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C, baik, tanaman harus kita rawat. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dengan baik. Apa dampak bagi orang lain? Gambar A, dengan lingkungan sehat, kesehatan warga juga terjaga. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Pertanyaan berikutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Berikutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah, tanaman harus kita rawat. Gambar B, belum, karena tanaman seharusnya dirawat, bukan dirusak. Gambar C, sudah, tanaman sudah kita pelihara. Pertanyaan terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus kita rawat agar tumbuh dengan baik. Gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukan. Buat dari Senin sampai Minggu, kegiatan di pagi hari dan kegiatan di sore hari. Matematika. Ayo mengamati. Beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan. Diskusikan dengan temanmu. Taksirlah nilai pecahan 3/8, 1/10, 15/16. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Amati nilai yang paling dekat, apakah 0, 1/2, atau 1. Berikutnya apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? 1. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2, pecahan 1/2 sama dengan 3/8. Jadi pecahan 3/8 mendekati 0. 2. Jika pembilang terlalu jauh kurang dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 1/10 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 5/10. Jadi 1/10 mendekati 0. Nomor 3. Jika pembilang terlalu jauh, lebihnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 14/10 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. 1/2 sama dengan 8/16. Jadi 14/16 mendekati 1. Bilangan persen acuan. Beberapa persen mudah untuk diingat. Bilangan-bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan. Bilangan-bilangan persen berikut bisa kita jadikan dengan acuan ketika kita membulatkannya. 0,00%, 0,5, 50%, 1,0, 100%. 1/4, 25%, 2/4, 50%,
3/4 75%, 1 100%. Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan. Selalu banyaknya 11%, hasil taksiran 10%, sering 37%, hasil taksiran 40%, kadang-kadang 23%, hasil taksiran 20%, jarang 29%, hasil taksiran 30%. Ayo berdiskusi, mengelompokkan pertanyaan sesuai topik. Mari kita buka halaman 29. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai topik. 2. Jawaban bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Bahasa yang benar. 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. 7. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Adik-adik siswa kelas 4 SD, sekian materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.